Ya, saudara-saudara, ini kami kembali mengupdate situasi terkini di lokasi penantian evakuasi jenazah korban mobil jatuh, mobil Innova BL1537EF. Ini adalah lokasi pendaratan jenazah. Lokasi ini sudah di-standby-kan sejumlah peralatan termasuk mobil ambulan. Jenazah terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu karet karena kondisi untuk jalur darat tidak dapat dilakukan mengingat lokasinya cukup ekstrim ya, saudara-saudara. Ini bisa dilihat, inilah satu-satunya tempat evakuasi paling memungkinkan karena di sini memang lokasi wisata. Ini adalah hilir dari Sungai Lekombe. Salah satunya berada di Kota Subulu Salam, Kecamatan Penanggalan. Kondisi air di sini lebih tenang, tidak seperti di bagian hulu. Dan di sini juga terdapat space tanah yang luas daratan sehingga mudah untuk pengangkatan jenazah. Ya, saudara-saudara, dapat kami perlihatkan juga situasi sungai pada posisi siang ini masih keruh dan debitnya masih tinggi di sini, memang tidak terlalu dalam dan kondisi sungainya tidak terlalu kencang. Walaupun bisa dilihat di sini memang ada ombak-ombak. Ya, saudara-saudara, situasi di sini cukup ramai baik oleh keluarga maupun petugas dari tim gabungan untuk menantikan kedatangan jenazah. Perlu kami sampaikan juga bahwa selain jenazah yang ditemukan tadi pagi sekitar pukul 10, tim gabungan dan masyarakat juga menemukan satu jenazah lainnya. Saudara-saudara, adapun jenazah yang ditemukan tadi pukul 10 adalah jenis kelamin laki-laki atau pria. Diduga jenazah ini bernama Amrul Lubis, Muhammad Amrul Lubis, warga Aceh Selatan. Jika memang benar ini adalah jenazahnya pria bernama Amrul Lubis, maka ini ini saudara-saudara, jenazah yang ditemukan tadi sudah tiba ya. Ini dia, saudara-saudara. Ini prosesnya bisa disaksikan ya, saudara-saudara. Ini dibawa dengan menggunakan perahu ya. Ini saudara-saudara. Ini dia, saudara-saudara. Ya. Nah, ini adalah tim evakuasi jenazah ya. Ini jenazah berjenis kelamin laki-laki. Ini saudara-saudara, proses evakuasi saudara-saudara. Ya, akhirnya dengan melibatkan 7 tim gabungan. Ya, ini jenazahnya, saudara-saudara. Ini sudah tiba. Pak, tolong kasih akses, Pak. Ya. Kasih akses. Ya. Jalan. Oke, sudah, Bang. Oke, jalan tarik. Yang ambulan ya. Ini para petugas gabungan sedang mengevakuasi jenazah salah satu korban mobil Toyota Innova BL1537EF yang tadi ditemukan hanyut di Lekombe. Jenazah ini ditemukan sekitar pukul 10. Alhamdulillah. Ya.
Ya, siap Pak Zulpan, salah satu tim ya. Ayo tadi sekalian nyisir. Nyisir ya. Kabarnya ada ditemukan satu lagi Pak ya? Ini tadi jalan belum. Belum ya? Ini ada satu. Baik. Oh. Dari bang. Tuh. Lagi, angkat lagi. Ya, kita bisa bercerita mungkin dengan petugas ya. Iya. Bang, bisa ceritakan tadi proses evakuasinya, lokasinya. Lokasinya sejauh ini di lewat air terjun Rawang Lewat air terjun ya. Ditemukan jam berapa tadi, Bang? informasi sekitar jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi, tapi dia tersangkut atau gimana? Tersangkut ya. Oleh warga menginformasikan kepada kita. Selanjutnya kita koordinasi dengan tim Basarnas dan tim apa namanya ini? Arung Jeram ya. Itu proses evakuasi. Komunitas Arung Jeram ya. Komunitas Iya. Arung Jeram. Proses dari lokasi berapa lama tuh, Bang? Tadi. Dalam perjalanan kami Dievakuasi jam berapa? Nah, kurang lebih 45 menit. 40 menit. Berarti jam 12 kita berangkat dari sana. Jam 12 Jam 12 ya. Memang medannya cukup ini ya. cukup menantang. Iya. Abang paham nggak lokasi sungainya ini? Katanya ada semacam apa, Bang ya? Palung air. Palung. Sejauh kita sisir ada beberapa titik, tetapi tidak kita temukan tanda-tanda. Tanda-tanda ya. Setiap ada tempat-tempat mencurigakan, kami sisir. Iya. Baik. Jenazahnya tadi masih utuh? Ya. Masih utuh, tidak ada kerusakan. Masih ya. Baik. Terima kasih. Terus balik ke 9 Gemnas. Orang terkempit terus. Go. Ya, ini adalah wajah-wajah petugas evakuasi. Ya. Ya, Saudara Lon, ini informasi terkini kami terkait dengan proses evakuasi terhadap jenazah korban mobil jatuh. Sini satu-satunya tempat pendaratan. Kita berharap korban-korban lain dapat ditemukan sesegera mungkin. Dan kita akan memperlihatkan salah satu air yang cukup deras ya. Ini kita tunjukkan air yang cukup deras, walaupun sebenarnya ini bahagiannya ya belum masuk ke yang paling ekstrim. Memang Saudara Lon, lokasi ini juga dijadikan arung jeram. Dalam posisi kecelakaan tentunya tidak semudah orang arung jeram, karena bisa dibayangkan bagaimana kendaraan yang melaju tengah malam atau sedang gelap dan penumpang sedang tidur masuk ke dalam jurang. Tentunya tidak semudah itu untuk upaya penyelamatan ya. Nah, ini dia Saudara Lon. Inilah kondisi sungai. Ini belum yang paling ekstrim ya. Belum yang paling ekstrim. Dan bisa lihat, pemirsa bisa melihat bagaimana arus di sini cukup kencang, sehingga memang saat terjadi kecelakaan, apalagi ketika korban dalam posisi tertidur jatuh ke jurang sedalam 35 meter, tentunya akan kesulitan untuk berlindung ataupun menyelamatkan diri. Padahal ini sendiri adalah arus yang belum terlalu ekstrim, karena di beberapa lokasi itu
arusnya cukup kencang, lebih kencang dari arus ini, dan keadaan sungai berpalung. Keadaan sungai berpalung, memiliki rongga-rongga di dalamnya, dan tentunya lebih ekstrem dari ini. Maka ada dugaan juga bahwa korban sempat masuk ke dalam palung sungai tersebut. Dan kami juga sampaikan kepada para pemirsa bahwa debit air meninggi, banjir, karena sejak kejadian tersebut Sebulu Salam termasuk Pak Barat masih dilanda hujan. Tapi ternyata pemirsa bahwa dengan besarnya debit air atau kondisi sungai yang banjir juga membantu proses pencarian korban, mempermudah untuk pencarian korban, karena dengan banjir maka korban semakin cepat ditemukan karena terbawa arus kencang. Dan dalam sejarah kecelakaan kendaraan yang masuk ke dalam sungai, ini adalah paling tercepat ditemukan korbannya. Korban dapat ditemukan 1 hari setelah kecelakaan. Padahal biasanya korban kecelakaan itu baru ditemukan paling cepat 4 hari setelah kecelakaan, atau setelah korban kondisi kembung atau membesar. Namun dalam kecelakaan hari ini, alhamdulillah para korban sudah mulai ditemukan, dan di posisi hari ini sudah 2 korban yang pasti ditemukan, yaitu korban berjenis kelamin wanita bernama Khairumi kemarin sore, dan pagi ini tadi korban berjenis kelamin pria. Sehingga dari 7 penumpang sudah 2 orang yang ditemukan, dan diperkirakan masih ada 5 korban lagi, dengan catatan 2 pria dan 3 wanita. Begitu rekan-rekan, begitu pemirsa, untuk live kali ini kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.